Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam buat semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wiseli Salkahiban yang di sini akan menjelaskan video pembelajaran, yaitu untuk yang sekarang saya akan membahas tentang transformasi Laplace. Jadi, apa sih itu transformasi Laplace? Nah, berdasarkan definisi, untuk transformasi Laplace itu sendiri, misalkan kita mempunyai sebuah fungsi ft yang didefinisikan untuk t lebih dari sama dengan 0. Dan bila integral tak wajar atau ITW dari integral 0 sampai tak hingga dari fungsi e pangkat min st dari ft terhadap fungsi t konvergen ke suatu fungsi f kapital S, maka f kapital S itu disebut transformasi Laplace dari fungsi ft dan dinyatakan dengan L kurung kurawal ft. Nah, jadi transformasi Laplace adalah sebagai berikut. Jadi dinotasikan transformasi Laplace itu sebagai berikut, yaitu L dari ft itu sama dengan f kapital S itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari e pangkat min st dari fungsi t terhadap variabel t. Lanjut. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini saya mempunyai fungsi sederhana dari ft itu sama dengan 1, yaitu berbentuk sebuah konstanta, di mana t-nya itu lebih dari sama dengan 0 untuk pendefinisian fungsinya. Nah, di sini diminta untuk menentukan transformasi Laplace-nya dari fungsi t ini. Jadi untuk pembahasannya yang pertama, langkah pertamanya kita jelas untuk memasukkan sebuah ft ini ke dalam rumus transformasi Laplace itu sendiri atau secara definisinya. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu L dari ft atau L1, kita mempunyai ft itu kan sama dengan 1. Nah, jadi disubstitusikan ft-nya itu sama dengan 1. Jadi L1 sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari e pangkat minus st dikali 1 dt. Selanjutnya yaitu karena ini integralnya berbentuk batas atasnya tak hingga, kita mengubah dulu untuk integralnya berubah menjadi ada limit b mendekati tak hingga dari integral 0 dengan batas bawah 0, batas atasnya b, e pangkat minus st dt. Selanjutnya yaitu kita mengevaluasi atau menghitung nilai integralnya. Integral terhadap e pangkat minus st itu adalah min 1 per s dikali e pangkat minus st dengan batas atasnya b, batas bawahnya itu 0. Lalu jangan lupa kita masih punya limit b mendekati tak hingga. Nah, yang selanjutnya kita substitusi untuk b-nya dan 0-nya, maka diperoleh yaitu limit b mendekati tak hingga dari minus 1 per s. Karena minus 1 per s ini merupakan sebuah konstanta, nanti kita bisa pindah ke depan atau keluar dari limitnya. Nah, selanjutnya minus 1 per s dikali e pangkat minus bs, karena kita sudah mensubstitusi t-nya menjadi sebuah konstanta baru yaitu b, dikurang 1. 1 ini diperoleh dari mana? 1 ini diperoleh dari e pangkat minus s dikali 0, karena t-nya kita substitusi dengan 0 yaitu batas bawahnya. Nah, karena e pangkat 0 itu 1, maka diperolehlah 1 dari situ. Nah, kenapa minus 1? Minus 1 ya integral wajar, integral tak tentu, yaitu batas atas dikurang batas bawah. Nah, seperti itu untuk integral tentu, maaf. Nah, yang selanjutnya itu minus 1 per s. Nah, yang ini tadi dikeluarin ya untuk minus 1 per s-nya. Jadi diperoleh minus 1 per s dikali limit b mendekati tak hingga dari e pangkat min bs dikurang 1. Nah, karena limit b mendekati tak hingga dari e pangkat min b dikali s itu sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Karena ketika pangkatnya menuju tak hingga,
maka sebuah fungsi E itu akan menuju mendekati 0. Untuk S itu lebih dari 0 pendefinisiannya, maka L dari 1 atau transformasi Laplace dari Ft sama dengan 1 itu diperoleh min 1 per S dikali minus 1. Karena yang di sini yang E pangkat minus BS nya sudah 0, E pangkat minus BS nya sudah 0, maka 0 dikurang 1 yaitu minus 1. Sehingga diperoleh minus 1 per S dikali minus 1 yaitu 1 per S. Untuk S nya itu lebih dari 0. Oke, untuk soal yang ini sudah selesai untuk langkah pengerjaannya. Jadi L dari 1 atau transformasi Laplace dari Ft sama dengan 1 itu 1 per S. Untuk S nya itu lebih dari 0. Jadi S ini sebuah, ya bisa dibilang sebagai jarak kalau di dalam notasi fisika seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi yang berikutnya ada soal yang kedua, contoh soal kedua. Di sini diminta untuk menentukan transformasi Laplace dari fungsi T dengan Ft-nya itu E pangkat AT dengan T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Untuk pembahasannya yaitu jadi kita di sini substitusi dulu Ft-nya itu L dari E pangkat AT, sehingga diperoleh, kita memasukkan ke definisi dari transformasi Laplace, yaitu diperoleh integral dari 0 sampai T hingga dari E pangkat minus ST dikali Ft dt. Kita substitusi Ft-nya dengan E pangkat AT, diperoleh integral dari 0 sampai T hingga dari E pangkat minus ST dikali E pangkat AT dt. Nah, karena ini bentuk integralnya T hingga, ya tadi bisa diubah dulu. Sebelum mengubah untuk bentuk integralnya ada menjadi limit menuju T hingga, kita sederhanakan dulu untuk nilai E. Karena di sini basisnya sama yaitu E, dan pangkatnya ini bisa, karena ini merupakan perkalian sebuah antara dua bilangan dengan basis yang sama, maka kita bisa menjumlahkan ininya pangkatnya. Jadi di sini diperoleh E pangkat minus ST ditambah AT. Nah, kita mengeluarkan minus T-nya sehingga diperoleh E pangkat minus T dikeluarkan, yaitu dikali S min A dt. Yang selanjutnya itu, untuk mengubah atau mengevaluasi nilai integralnya, kita mengubah bentuk integral T hingga yang batas atas T hingga ini menjadi limit B mendekati T hingga dengan batas atasnya yaitu B. Limit B mendekati T hingga dari integral 0 sampai B dari E pangkat minus T dikali S min A dt. Yang selanjutnya yaitu kita mengevaluasi integralnya. Kita hitung integralnya. Integral dari E pangkat minus T dikali S min A dt itu diperoleh min 1 per S dikurang A dikali E pangkat minus T dikali S minus A dengan batas atasnya B, batas bawahnya 0. Nanti kita substitusi untuk mendapatkan nilai integral tentu ini, karena batas atas dikurang batas bawah untuk integral tentu ya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita substitusi untuk B dan 0-nya, sehingga diperoleh limit B mendekati T hingga dari min 1 per S min A dikali E pangkat minus B dikali S min A dikurang 1. Seperti yang tadi ya, E pangkat 0 itu ininya 1 nilainya. Karena berapapun bilangan, ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya akan sama dengan 1. Nah, jadi untuk S min A lebih dari 0, ini untuk pendefinisian ini ya, penyebutnya. Jadi atau bisa dibilang S itu lebih dari A, maka limit B mendekati T hingga dari E pangkat minus B dikali S min A, atau kita substitusi sudah tadi disubstitusi sama dengan 1, itu akan sama dengan 0. Jadi untuk transformasi Laplace dari fungsi E pangkat AT itu sama dengan 1 per S dikurang A untuk S lebih dari A. Oke, nah jadi di sini
ada beberapa fungsi sederhana yang bisa ibaratnya kita langsung bisa memakai fungsi ini, fungsi yang sudah ditransformasikan ke dalam transformasi Laplace, sehingga nanti langsung bisa dipakai ke dalam soal. Nah, di sini ada beberapa fungsinya nih, fungsi-fungsi dari FT lah ya, bisa dibilang di dalam tabel di bawah ini, yaitu di sini ada 6 fungsi. Sebenarnya masih ada banyak fungsi yang bisa ditransformasikan, yang bisa dimasukkan ke dalam tabel. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh-contoh soal lainnya untuk transformasi Laplace. Setelah itu juga nanti kita akan membahas inverse dari transformasi Laplace juga. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan video pembelajaran bank soal himatika pada kali ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himatika Jaya.